Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan salah satu teknik yang biasa saya gunakan saat bermain di binary option, teman-teman ya. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman yang masih mau lanjut di binary option mudah-mudahan masuk ke 10% orang-orang yang berhasil ya. Karena sebagaimana saya sampaikan di video-video saya sebelumnya bahwa saran saya sebaiknya teman-teman stop dan berhenti, jangan lagi bermain di binary option karena risikonya sangat tinggi seperti itu. Bahkan kalau kita presentasikan antara orang yang sukses finansial, sukses secara finansial dengan bermain di binary option itu mungkin hanya 10% saja teman-teman. Selebihnya yang 90% itu masih mengalami saldo naik turun atau bahkan cenderung masih merugi seperti itu. Karena risikonya memang sangat tinggi. Nah, ada banyak faktor yang menyebabkan teman-teman merugi ya. Di samping teknik yang akurasinya naik turun seperti itu, juga terkadang mentalitas teman-teman yang cenderung emosional. Nah, namanya judi memang seperti itu ya. Judi itu kalau kita profit ya kita cenderung tamak, pengen lagi dan pengen lagi terus seperti itu, dan ketika kita loss kita justru terasa panas dan ingin segera balas dendam. Dan begitulah kodrat perjudian. Oleh sebab itu agama kita sangat mengharamkan ini teman-teman. Oleh sebab itu saran saya tetap ya kepada teman-teman sebaiknya stop binary option, jangan dilanjut lagi. Nah, tetapi pilihan ada di tangan teman-teman. Ketika teman-teman siap dengan segala risikonya, silahkan lanjut dan silahkan terjun ke dalamnya seperti itu. Tetapi jangan korbankan kebahagiaan keluarga Anda akibat Anda terlalu berekspektasi dengan binary option, teman-teman. Oke. Tanpa perlu berlama-lama lagi, saya bagikan teman-teman salah satu teknik yang saya gunakan ya. Di sini kita membaca dua periode teman-teman ya. Kita membaca ini khusus time frame 15 detik ya. Kita membaca dua periode di sini untuk eksekusi di sini teman-teman, dan maksimal eksekusinya di sini seperti itu ya. Ketika di sini nggak dapat, kita eksekusinya di periode keempat. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya seperti ini. Candle C1 ini kita gunakan sebagai candle konfirmasi dan informasinya kita ambil dari sini. Dan di sini adalah wilayah penguatnya teman-teman ya. Jadi di sini adalah penguatan untuk menguatkan signal yang ada di sini teman-teman ya. Oke. Saya contohkan teman-teman, kita baca periode ini ya, periode ini dan periode ini untuk OP di sini dan di sini nanti maksimal begitu ya. Oke, kita baca dulu teman-teman. Nah, di sini ini informasinya adalah konfirmasinya adalah penurunan teman-teman. Ini informasinya adalah turun, dan di sini juga di sini di depan tidak ada informasi penurunan teman-teman. Di sini informasinya naik semua ya. Ini naik. Nah, tetapi kenaikannya tidak terkonfirmasi. Nah, kita lihat penguatnya teman-teman. Di sini C2-nya turun ya. Kita lihat C3 ini. C3-nya kita lihat ya, informasinya kemana, dan maksimal di C4. Nanti kita bisa eksekusi maksimal di C3 ini untuk eksekusi teman-teman. Oke. Kalau kita lihat teman-teman, ini tadi informasinya turun ya, tetapi ini naik, ini juga naik ya, ini juga naik ya. Ini turun, jadi tidak searah teman-teman. Nah, ketika tidak searah seperti ini, berarti kita tidak bisa eksekusi teman-teman. Tunggu yang benar-benar arahnya senada seperti itu ya, searah begitu ya teman-teman ya. Oke. Kita baca lagi, ini adalah candle konfirmasi teman-teman. Oke, di sini jelas teman-teman ya. Di sini informasinya turun ya, ini turun, ini dikonfirmasi juga penurunannya. Nah, kita untuk memastikannya kita lihat di sini ada nggak indikasi untuk penurunannya teman-teman. Nah, kita lihat ini sebagai penguatnya. Oke, di sini diperkuat oleh candle ini informasi penurunannya. Jadi semua candle di sini ini menginformasikan penurunan semua teman-teman ya, baik konfirmasinya, informasi di depan, terus di sini penguatnya juga turun. Di sini juga sempat akan terjadi kenaikan dulu, lalu kita eksekusi sell untuk hingga akhir periode ini, dan maksimal ketika di sini nggak nutut kita bisa ambilnya di sini teman-teman untuk sell seperti itu ya. Oke. Di sini kuat sekali informasi penurunannya, jadi kita bisa sell di sini teman-teman ya, di C5 ini ya. C5 maksimal di sini. Maksimal nanti kita ambilnya di C3 ini teman-teman untuk sell ya. Oke. Ketika dia naik di atas wilayah OP kita, baru kita tambah seperti itu. Nah, di sini kita tambah sell teman-teman ya. Kita tambahkan sell di
C3 juga kalau kita masih naik maksimal, tetapi tetap kliknya maksimal 3 kali klik ya kalau menggunakan teknik ini. Oke. 3 kali klik saya sell di sini. Sudah cukup ya karena sudah mencapai 3 kali klik. Jadi sebaiknya seperti itu. Kalau memang masih naik, baru nanti di candle ini baru kita kejar penurunannya seperti itu teman-teman. Kalau di sini masih kita nggak dapat, kita ambilnya di sini teman-teman untuk penurunannya. Ketika di sini kita 3 kali klik, maka di sini kita maksimal 4 kali klik. Sudah cukup seperti itu. Maksimal 4 atau 5 kali klik seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bisa difahami ya. Kita lihat dulu apakah dari 3 kali klik ini berapa yang dapat seperti itu, kita lihat dulu ya. Oke, hanya 2 yang dapat teman-teman, tetapi itu sudah profit ya, overall sudah profit kalau seperti ini. Nah, selanjutnya kita baca lagi ini teman-teman. Ini informasinya adalah penurunan juga teman-teman. Ini penurunan, ini juga penurunan ya, ini juga turun. Jadi informasinya masih banyak penurunan teman-teman. Kalau seperti ini kita masih bisa eksekusi sell lagi di sini. Oh, ini terlewat ya. Ini harusnya eksekusinya di sini teman-teman. Maaf, barusan saya terburu-buru ya. Ini sudah terlanjur longsor di candlestick ini tadi. Seharusnya saya nggak ngejar di sini ya. Jadi saya ambilnya harusnya untuk periode selanjutnya untuk sell. Oke. Saya sell di periode selanjutnya teman-teman. Kita tunggu dulu dia sedikit naik ya. Oke, kalau dia sempat naik di sini kita bisa ambil sell lagi teman-teman. Oke, kita tunggu dulu. Oke, kita perhatikan. Jadi seperti itu ya. Untuk detail informasi cara membaca informasi dari candlestick, apakah itu informasinya kenaikan atau penurunan, teman-teman bisa gabung grup Telegram seperti itu ya. Atau bisa DM saya, insya Allah saya bagikan teman-teman seperti itu ya. Oke, ini eksekusi kita yang ketiga teman-teman. Jadi ini informasinya. Kenapa saya sell di sini teman-teman? Karena informasi dari sini tadi, di sini tadi saya buy, di sini tadi saya sell ya, dapat, di sini juga sell juga masih dapat seperti itu ya. Jadi teman-teman pastikan semua informasi dari beberapa candle yang kita baca di 2 periode itu searah seperti itu, agar teman-teman tidak tersesat seperti itu, tidak salah mengeksekusi market begitu ya. Oke. Kita perhatikan lagi teman-teman untuk selanjutnya. Nah, di sini ini informasinya jelas banget teman-teman. Ini informasinya adalah kenaikan ya. Ini kenaikan, ini juga naik semua teman-teman ya. Nah, kita lihat di periode ini rata-rata kemana informasinya. Kalau di periode ini juga kenaikan, maka kita bisa eksekusi di periode ini untuk buy begitu. Nah, tetapi kalau seperti ini informasinya masih kenaikan teman-teman ya. Tetapi kalau di sini terbentuk saat perjalanan nanti terbentuk tiba-tiba candlestick hijau dengan sumbu panjang atas seperti ini, berarti itu adalah rejeksi untuk naik, maka jangan ambil buy begitu ya. Oke, apalagi di sini ini informasinya turun ya. Ini informasinya turun. Kita pastikan dulu C4 dan C5-nya nanti informasinya kemana. Jika benar informasinya kenaikan, maka kita bisa eksekusi buy teman-teman. Oke, kalau kita lihat teman-teman, ini informasinya juga naik ya. Yang hijau ini juga naik. Jadi kita bisa buy setelah ini ya. Tetapi untuk buy kalau bisa tunggu dia turun dulu. Oke, kita buy di sini detik 30 dulu ya. Kalau dia turun di wilayah OP saya nanti, maka saya tambah maksimal di C3 ini teman-teman ya. Jika di sini tidak dijalankan, maka kita ambilnya di periode ini begitu teman-teman ya. Oke. Dia market sedang berada di wilayah OP saya, maka saya tambah di sini 1 kali klik lagi teman-teman. Oke. 3 kali klik di sini. Lalu kita perhatikan teman-teman bagaimana akurasi dari teknik ini ya. Kita lihat dan kita perhatikan seberapa besar akurasinya. Jadi cukup seperti itu saja teman-teman. Intinya tetap ya, di samping kita harus memiliki pemahaman tentang informasi dari candlestick, itu teman-teman juga harus memiliki emosi yang stabil dan intinya jangan mudah emosi dan jangan terlalu tamak seperti itu. Karena kodrat perjudian memang seperti itu ya.
Kalau loss kita emosi, kalau profit kita cenderung tamak, seperti itu. Makanya sebaiknya teman-teman lebih bijak dalam menggunakan aplikasi Binomo ini. Ketika teman-teman sudah tidak mampu melewati semua aktivitas di sini, ternyata aktivitas teman-teman semakin menurun dan semakin bangkrut, saran saya teman-teman jangan pernah balas dendam, jangan pernah buka lagi binomonya ya. Sebaiknya tutup, jangan dilanjut saja, seperti itu. Mungkin itu teman-teman ya. Jadi semoga tercerahkan teman-teman. Sekali lagi saya buka ya informasinya. Jadi kita membaca ini teman-teman. Ini adalah candle konfirmasi ya. Ini adalah candle konfirmasinya dan kita membaca informasi dari beberapa candle di sini dan penguatnya di beberapa candle di sini teman-teman. Seperti itu. Ketika ini semuanya searah naik semua, maka di sini kita eksekusi buy. Ketika di sini searah turun semua, maka kita eksekusi sell di sini, maksimal di sini, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Sekali lagi mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman yang masih mau lanjut di binary option. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya di channel saya. Jangan lupa dukungannya untuk terus like, share, subscribe teman-teman ya. Dan bagikan video-video saya jika merasa teman-teman mendapatkan manfaat dari semua video-video yang saya bagikan. Oke, saya rasa cukup. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.